Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Antara langit dan bumi, ada guntur yang menggelegar, leluhur King Yun yang diperankan oleh Ye Chen dan Pang Tong yang diperankan oleh tubuh Tao masih bertarung. Saat ini, semakin banyak orang berlari untuk menonton pertunjukan. Leluhur King Yun mengejar pemimpin cabang ketiga Sekte Zhengyang. Ini adalah pertempuran yang luar biasa. Jika ini tidak memungkinkan, kedua sekte dapat memulai perang. Melihat semakin banyak orang berkumpul, Ye Chen segera memindahkan tubuh Tao. Tubuh Tao tahu, dan tiba-tiba memotong pedang, lalu berbalik dan lari. Segera, gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh satu per satu. Untuk membangun momentum, Ye Chen dan tubuh Tao membuat adegan perang begitu luas sehingga drama itu sangat realistis. Dalam sorotan, Ye Chen sebagai leluhur King Yun melangkah keluar, masih memegangi kepala Pang Tong di tangannya. Ini benar-benar kepala Pang Tong. Semuanya sesuai dengan keaslian drama. Ini sudah mati. Melihat kepala berdarah di tangannya, para penonton menghirup udara. Apakah Pang Tong pemimpin cabang ketiga Sekte Zhengyang telah dihancurkan? Sekte Zhengyang, ini adalah rasa hormat. Dalam argumen tersebut, Ye Chen menggantung kepala Pang Tong di atas kehampaan, lalu tiba-tiba berbalik dan pergi dari sini dengan kecepatan tercepat. Pertunjukan besar ini berakhir untuk saat ini, dan Ye Chen harus mundur sesegera mungkin. Brengsek. Tidak butuh waktu lama bagi leluhur Zhengyang yang telah tiba, dan melihat kepala Pang Tong melayang di udara, dan semua orang sangat marah. Di sini, leluhur King Yun yang asli yang masih bergegas ke sini, tiba-tiba berhenti setelah mendengar kabar bahwa Pang Tong dipenggal. Pang Tong sudah mati. Apa yang akan mereka lakukan dan jelaskan? Apakah ini masuk akal? Jika ini terjadi pada lagi, itu pasti akan memulai perang di tempat. Leluhur King Yun memiliki wajah yang jelek. Meskipun dia tahu itu adalah provokasi, tetapi dari perspektif hari ini, harus pergi. Leluhur King Yun berbalik lebih dulu. Jika Sekte Zhengyang memutuskan bahwa dia telah melakukannya, mungkin mereka akan segera memulai perang. Yang mereka butuhkan adalah kembali ke sekte dengan cepat untuk menghadapi perubahan apapun yang mungkin terjadi kapan saja di masa depan. Pada saat ini, Ye Chen telah datang ke kota dari jaringan intelijen Ren Huang. Di istana, Ye Chen dengan cepat menopang layar air langit ajaib. Gambar yang muncul dari layar air adalah aula utama Sekte Heng Yue, leluhur Tianzong, Zhong Jiang, Yang Dingtian, dan Heng Tian semuanya ada di sana. Wah, kamu sutradara yang baik dari pertunjukan besar ini. Tepat setelah tirai langit ajaib berkomunikasi, para tetua menyeringai. Tapi kami mendapat informasi. Sekte Zhengyang memobilisasi tentara. Sepertinya akan mengepung Sekte King Yun. Pertempuran ini tidak bisa dilakukan untuk saat ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Meskipun Sekte Zhengyang kuat, tetapi jika ingin menerobos arai pertahanan Sekte King Yun, setidaknya 70% pasukannya harus dikerahkan. Ye Chen berkata perlahan, mereka memiliki kekuatan absolut untuk meletakkan King Yun, tetapi masalahnya adalah situasi di Nanchu ini adalah berdiri berkaki tiga, bukan hanya Sekte Zhengyang dan Sekte King Yun. Sekte Zhengyang tidak bodoh. Dia tahu kekuatannya dengan sangat baik. Satu kasus melawan dua kasus. Sampai sekarang, belum ada kabar. Bahkan jika mereka ingin bertarung, yang lain harus menunggu sampai berita pasti dari dua pasukan kuil datang.
Lalu apa pentingnya kamu mengarahkan drama besar ini? Heng Tian memandang Ye Chen sejenak. Aku khawatir Sekte King Yun sekarang mulai meragukan Sekte Heng Yue. Meskipun beberapa dari permainan ini terlalu jelas, itu masih perlu. Ye Chen berkata, setidaknya kami telah berhasil mengalihkan perhatian Sekte Zheng Yang. Juga, aku menyutradarai drama ini. Hal utama targetnya adalah Sekte King Yun. Segera operasi besar melawan Sekte King Yun akan membutuhkan permainan ini untuk membuka jalan. Apa maksudmu dengan operasi besar Sekte King Yun? Hapus kultivasi 9 leluhur Sekte King Yun. Mendengar ini, tidak hanya Yang Dingtian, tetapi bahkan leluhur Tianzong dan Zong Jiang mengerutkan kening. Tidak heran mereka mengerutkan kening, karena rencana Ye Chen terlalu berani. 9 leluhur Sekte King Yun, tapi itulah 9 orang kuat yang sebenarnya. Dan masing-masing telah terkenal sejak lama, tetapi itu bukan kekuatan biasa. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku akan mengarahkan drama besar yang sama dan masih menggunakan leluhur King Yun untuk memburu Yin Chang. Jadi mengapa kamu melakukan ini? Heng Tian tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya. Mengapa Anda tidak memberi tahu kami sebelumnya ketika Anda mengarahkan drama besar Pang Tong? Mengapa kamu tidak melakukannya sampai pertunjukan berikutnya? Karena aku tidak yakin. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ketika memainkan drama sebagai Pang Tong, aku tidak yakin apakah aku bisa memimpin leluhur King Yun keluar, jadi aku hanya bisa mengarahkan permainan untuk mengujinya. Namun, ternyata godaan ini tetap diperlukan, leluhur King Yun benar-benar telah membuat sekte, menunjukkan bahwa mereka masih peduli tentang itu. Pertama kali mereka akan keluar, lalu kedua kalinya mereka akan keluar, dan ini akan lebih mendesak daripada yang pertama kali, karena mereka ingin tahu siapa orang yang memainkan drama itu. Kamu sangat berhati-hati sehingga kami tidak terduga, sekelompok orang tua mengerang. Itu selalu baik untuk berhati-hati. Ye Chen tersenyum. Para leluhur King Yun itu kuat, tetapi jika kita merencanakan dengan baik, itu bukan tidak mungkin. Apakah ini terlalu berisiko? Leluhur Tianzong mengerang. Tidak mungkin. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun kami kuat, kami secara agresif menyerang Sekte King Yun. Harganya terlalu mahal. Selain itu, Sekte Zheng yang putus asa menyerang Sekte King Yun. Kami ingin memenangkan King Yun dengan biaya paling murah yaitu menghancurkan 9 leluhur Sekte King Yun. Aku hanya ingin merekrut pasukan, jika pasukan King Yun bergabung, itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar, cukup untuk bernilai puluhan keluarga. Ye Chen, kamu harus mengerti bahwa menghapus 9 leluhur mereka tidak berarti bahwa telah memenangkan Sekte King Yun. Heng Tian mencubit janggutnya, alasan kamu bisa mengambil alih Sekte Heng Yue adalah karena kamu menempatinya. Waktu dan tempat bagus, tetapi Sekte King Yun dan Sekte Heng Yue berbeda. Situasi King Yun sangat rumit. Leluhur, saya pasti mengerti ini. Ye Chen berkata perlahan, tapi strategi menangkap pencuri dan raja yang digunakan oleh Heng Yue juga berlaku untuk Sekte King Yun, dan 9 leluhur Sekte King Yun dihapuskan, jadi kami menggunakannya, di mata Sekte King Yun, kita adalah leluhur mereka. Dengan tingkat identitas ini, kita dapat melakukan banyak hal misalnya, mengubah ketua Sekte King Yun. Apa mengubah ketua Sekte King Yun? Semua orang mengerutkan kening, dan bertanya ragu-ragu, apakah kamu akan membantu Zhou Ao? Iya, Ye Chen mengangguk sedikit. Zhou Ao adalah murid sejati peringkat pertama Sekte King Yun.
Meskipun kekuatannya tidak sebaik Lu Hou atau yang sekarang menjadi Long Yi yang berada di pihak kita, prestisenya tidak bisa diremehkan. Zhou Ao dianiaya dan meninggalkan Sekte Qingyun, yang telah membuat banyak tetua Sekte Qingyun sangat tidak bahagia. Dengan status istimewanya dan bantuan kami, Gongsun Zi dapat turun tahta. Tentu saja, semua ini harus dilakukan secara rahasia. Apakah kamu sudah merencanakan ini sebelumnya? Apakah kamu sudah memikirkan langkah ini? Sekelompok orang tua memandang Ye Chen dengan tatapan penuh arti. Seperti yang Anda pikirkan, Ye Chen tidak menyangkal. Mendengar ini, orang-orang tua itu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Saat semua orang kagum, Ye Chen melanjutkan untuk mengatakan perlahan, selama 9 leluhur Qingyun berhasil dihapuskan, kita setengah selesai. Kemudian, kembali ke Sekte Qingyun menggunakan identitas sebagai 9 leluhur Qingyun, menghapus posisi Gongsun Zi dan memberikannya pada Zhou Ao, dan langkah selanjutnya adalah membersihkan para pembangkang, selama Zhou Ao dapat berkultivasi cukup untuk mengendalikan situasi Qingyun secara keseluruhan dalam waktu singkat. Kami telah berhasil memenangkan Sekte Qingyun, dan aku lebih cenderung melakukan strategi ini daripada berperang dengan Sekte Qingyun. Itulah yang dikatakannya. Begitu pemberontakan Sekte Qingyun secara tidak sengaja disebabkan oleh sebuah gerakan, situasinya akan langsung di luar kendali kita. Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam. Jadi, kita harus merencanakan dengan baik untuk masalah ini. Apakah kamu pernah memikirkan hal lain? Leluhur Tianzong memandang Ye Chen, dan kata-katanya penuh makna. Bantu Zhou Ao untuk menjabat dan membantunya mengendalikan Sekte Qingyun. Kamu tidak takut dia akan berbalik melawanmu? Pasukan Sekte Qingyun sangat arogan. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Ye Chen tidak bisa menahan senyum, dan matanya bersinar terang. Ye Chen berkata, aku tidak takut Zhou Ao akan berbalik melawanku, dia akan mati dengan menyedihkan. Di malam hari, Ye Chen menutup tirai air langit ajaib. Di istana, Ye Chen terdiam memegang labu di satu tangan dan mengetuk meja dengan ritme di satu tangan. Tindakan besar berikutnya terhadap Sekte Qingyun baru saja mulai terbentuk. Jika ingin menerapkannya secara menyeluruh, masih banyak detail yang harus dipahami. Bagaimanapun, tindakan ini memang tidak kecil. Penguasa. Tiba-tiba suara tua itu terdengar di luar istana. Masuk dan katakan. Ye Chen untuk sementara menutup pikirannya dan menyesap anggur dengan santai. Segera, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu masuk penuh hormat dan hormat. Apa yang terjadi dengan Sekte Zhengyang? Tanya Ye Chen. Sekte Zhengyang mengirim pasukan selama sehari, dan pertempurannya tidak kecil. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata dengan hormat. Tetapi seperti yang Anda harapkan. Lanjutkan memantau. Ye Chen telah berdiri, meregangkan pinggang malas, dan kemudian melangkah keluar dari istana bawah tanah, dan kemudian ada suara gemuruh, laporkan langsung ke markas. Keluar dari kediaman benteng Ren Huang, Ye Chen datang ke jalan yang ramai. Kota kuno tempat Ren Huang bermarkas masih tidak kecil. Bahkan di malam hari, masih sangat ramai. Pernahkah Anda mendengar, Sekte Zhengyang akan membuat langkah besar? Ye Chen mendengar suara seperti itu tepat ketika dia berada di jalan. Selatan benar-benar hidup akhir-akhir ini. Seseorang mengerang, perang tiga sekte, penghancuran keluarga Qi di selatan, penghancuran keluarga kerajaan Beichuan, dan Ye Chen, itu menjungkirbalikkan dunia. Kemana Ye Chen pergi, dan bukankah Yin Ziping masih di tangannya?
Aku belum pernah melihat Sekte Heng Yue bereaksi. Tidakkah kamu benar-benar mengatakan, aku tidak punya berita tentang Ye Chen akhir-akhir ini? Ye Chen langsung pergi ke susunan teleportasi di pusat kota. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, ada kabut di aula utama Sekte Zhengyang, dengan ratusan sosok, wajahnya jelek dan kuat, dan suasana tertekan akan mengeras. Bagaimanapun, kedamaian di kuil dihancurkan oleh raungan Cheng Kun. Omong kosong. Leluhur Zhengyang berteriak dingin, sekarang pasukan di aula ketiga dan ke-8 yang menyerang keluarga Sangguan sejauh ini tidak memiliki berita, yang telah sangat mengurangi kekuatan tempur Zhengyangku. Sekarang perang sedang berlangsung, tahukah kamu apa artinya? Kalau begitu gunakan kekuatan itu. Cheng Kun berkata dengan suara yang dalam, dan kata-katanya penuh makna. Kekuatan itu tidak bisa bergerak. Mereka menunggu leluhur Zhengyang berbicara, dan suara ratapan dan diam datang dari luar aula. Kata-kata itu tidak jatuh, seseorang yang mengenakan jubah emas ungu masuk, tubuhnya ditutupi oleh jubah emas ungu, dan wajahnya tidak terlihat. Yang bisa dilihatnya hanyalah sepasang mata mati, dan mata itu kesepian dan kesepian. Lihat, bisa melihat darah mayat dari kedalaman matanya. Pria misterius ini baru saja masuk, dan semua orang di kuil memberi hormat, bahkan leluhur Zhengyang pun memberi hormat. Pria misterius berkata, itu hanya pemimpin kuil, suaranya mati seperti biasanya. Tapi itu pasukanku di dua aula Zhengyang. Cheng Kun menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaranya serendah mungkin, karena takut suaranya akan sedikit lebih tinggi. Tetua misterius berkata, tunggu sebentar, jangan tidak sabar, tidak akan lama, seluruh dataran Chu milik kita. Tetua misterius diam-diam berbalik dan menghilang, dan kemudian terdengar suara kematian dan keheningan, beri aku tubuh mayat hidup sebanyak mungkin. Orang itu muncul. Di bawah langit malam, Ye Chen, yang terbang di udara, tiba-tiba mendengar suara kakek naga. Orang itu, Ye Chen membeku, siapa? Kakek naga menjawab, itu adalah orang yang paling misterius dari Sekte Zhengyang. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Ye Chen mengerutkan kening. Entahlah. Kakek naga menggelengkan kepalanya, dia memiliki kekuatan misterius untuk bersembunyi, bahkan aku tidak bisa melihatnya, aku hanya tahu napasnya aneh, itu layak untuknya, identitasnya ada di Sekte Zhengyang itu tidak rendah. Setelah memasuki aula, bahkan leluhur Zhengyang memberi hormat kepadanya. Apa? Bahkan leluhur Zhengyang memberi hormat padanya. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut, leluhur Zhengyang adalah leluhur Sekte Zhengyang. Bahkan jika mereka memberi hormat, orang misterius itu harus memiliki senioritas lebih tinggi. Pernahkah Anda mendengar apa yang mereka bicarakan? Ye Chen memandang kakek naga. Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa mendengarnya. Kakek naga mengangkat bahu tanpa daya. Setelah dia masuk, dia membuat pesona, dan dalam kondisiku saat ini, aku tidak bisa mendengarnya sama sekali. Aku tidak menyangka Sekte Zhengyang masih ada orang misterius seperti itu. Wajah Ye Chen jelek. Apa mungkin orang misterius itu pembuat pasukan jenderal kematian mayat hidup? Ya betul. Kakek naga berkata, aku serius memperingatkanmu bahwa jika kamu bertemu dengan orang itu keesokan harinya, jangan pernah memikirkannya, pergi saja, kekuatan jauh darimu. Jangan menakut-nakuti aku. Ye Chen menjulurkan bibirnya dan berkata, ini menjengkelkan bagiku. Kakek naga menghela nafas lembut. Melalui hubungan antara avatar Ye Chen, melihat posisi dan posisi Ye Chen sekarang.
Bukankah itu Changyuan kuno medan perang yang sebelumnya dengan Yin Ziping? Wah, kamu di sini untuk memurnikan kekacauan. Kakek naga menatap Ye Chen dengan mata cerah. Ye Chen berkata, lalu kamu mengira aku akan lari ke sini untuk berenang di tengah malam. Cepat, kakek naga menggosok tangannya, beberapa tidak sabar. Jika itu lautan energi kekacauan, maka kamu akan lebih hebat. Jika kamu bisa mendapatkannya, bagilah aku. Oke, Ye Chen menyeringai, menggosok tangannya dengan seringai, dan ada cahaya berapi-api mekar di matanya.